Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1,5 yang mewakili Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1,5 Ibu Minci. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pegawai pada stasiun SMP Negeri 1,5. Pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk materi yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, pada kesempatan ini mohon izin bahwa materi ini sudah kami dapatkan beberapa bulan yang lalu. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1,5 tentang beberapa hal di sini yang akan kita dengar. Itu ada 7 poin penting yang akan kita dengar. Ada beberapa yang mungkin bisa kita bahas, itu nanti akan berkaitan dengan disiplin positif, kemudian posisi kontrol guru, sampai pada yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Nah, seperti apa poin-poin itu nanti akan kita bahas sebentar. Nah, supaya tidak memperpanjang waktu, karena waktu yang kita butuhkan sebentar ini 60 menit. Jadi mohon izin Bapak Ibu mungkin sudah menyita waktunya sebentar. Mohon izin untuk bisa berkenan mengikuti acara ini. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Ibu Yoy. Waktu dan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Guru untuk kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat bertemu di ruangan ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Lindungilah dan berkatalah kami agar kegiatan kami ini dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Semuanya ini kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Ibu. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, ada beberapa mata acara yang akan kita lewati pada kesempatan hari ini, yaitu hari ini kita akan mengikuti acara sosialisasi budaya positif. Acara-acara yang akan kita lewati pada kesempatan ini, yang pertama salam pembuka, kemudian yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili oleh Wakasek, sekaligus membuka acara sosialisasi budaya positif. Yang keempat masuk pada acara inti yaitu sosialisasi. Yang kelima ada dialog, nanti itu dikondisikan. Kemudian yang keenam penutup. Ada 6 mata acara yang akan kita langsungkan pada acara hari ini. Nah, yang berikut masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili waktu dan kesempatan saya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, yang terhormat Bapak Pengawas sekaligus calon guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan sekaligus rekan kerja saya di SMP Koba 5. Hari ini sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua di sini berkumpul dalam keadaan baik. Ini kesekian kalinya kita mendapat kunjungan, masih berhubungan dengan kedua calon guru penggerak
yang sudah tentunya membawa dampak yang baik untuk kita kemarin tentang kurikulum merdeka. Pada hari ini juga sebelum memulai kegiatan hari ini, jadi Bapak calon guru penggerak berdua ini kesini lagi dengan memberikan suatu kegiatan yang baru lagi, yaitu tentang sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini tadi sepintas saya membaca, ini berkaitan dengan kita para guru, bagaimana kita berkata atau mengucapkan kata kepada para siswa di sekolah. Kadang-kadang untuk ukuran kita, sekolah di kita, kalau hanya menggunakan kata-kata memang sangat susah. Tetapi mungkin alangkah baiknya kita belajar menerapkan, mencoba hal-hal, menerapkan hal baru yang nanti akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak ini. Oleh karena itu saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu guru untuk tetap berada di sini dan bisa menerima tambahan pengetahuan sehingga kita bisa menerapkannya di sekolah kita di SMP Negeri 1 Koba 5. Untuk itu tidak memperpanjang kata, acara ini, kegiatan hari ini tentang sosialisasi budaya positif saya buka. Terima kasih. Terima kasih untuk Wakil 91,5. Acara yang berikut kita masuk pada sosialisasi. Mungkin sebelum kita masuk ke acara sosialisasi ini ada beberapa hal yang disampaikan Bapak Joyce. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Luar biasa karena kita bisa bertemu di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini akan disuguhkan suatu materi tentang budaya positif. Mari sebelum kita memulai dengan kegiatan ini, saya dengan Pak Silver harusnya kami memperkenalkan diri dulu. Kami dua ini dari mana, kegiatan ini tujuannya untuk apa. Baik, saya mulai. Saya sendiri Gregorius Tuas SPD, secara dapodik guru SMP Negeri 1 Koba 5, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malaka. Secara Indonesia kami angkatan ke-9, secara Malaka kami angkatan pertama di Malaka. Baik, untuk guru penggerak ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam guru penggerak banyak hal kita belajar, baik dari filosofi pendidikannya seperti apa, masuk pada budaya-budaya positifnya seperti apa. Posisi sementara kita berada pada modul yang keempat, modul 2.1, yaitu tentang setelah budaya positif ini kita pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini mau tidak mau Bapak Ibu juga harus mulai, karena kurikulum merdeka sudah jalan. Mau apapun terjadi, bisa tidak bisa, kita harus siap. Untuk sementara dari saya ini dulu, selanjutnya Bapak Silver. Nah, perkenalkan saya Silver Iswahid, calon guru penggerak angkatan 9. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara sosialisasinya. Baik, setelah perkenalan ini kita langsung memulai dengan acara kita, yaitu sosialisasi budaya positif. Anggap saja saya ini guru penggerak, kita sama-sama belajar, tidak boleh melihat saya dari segi karir dan lain-lain. Kepada Pak Silver diberikan kesempatan untuk menayangkan sebuah video dalam kaitan dengan budaya positif di sekolah. Ini sudah dipraktekkan. Ini untuk budaya positif pada materi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu seperti ini. Ada 3. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan, dan seterusnya.
Bapak Silver ini sudah cinta dari kantor ini dia. Ini memang kejadian nyata di sekolah. Ini tugas ini sudah diupload di LMS-nya Guru Penggerak. Jadi yang Bapak Ibu nonton di PMM itu sebenarnya kegiatan-kegiatan model ini yang ditunjukkan. Nah saat Bapak Ibu nonton itu sebenarnya Bapak Ibu sudah membantu untuk supaya dia bisa dapat sesuatu kalau semakin banyak yang nonton. Katanya saya itu belum pernah merasakan itu. Mohon izin Bapak. Nah ini dalam video ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah pada menstabilkan identitas ini kasusnya Rian waktu itu hari Senin tidak pakai dasi, sehingga waktu proses pembelajaran sudah berlangsung mereka masih kerja di luar. Nah pas waktu itu ada tugas tentang ini, nah sudah sini saya angkat dan jadi satu kasus. Nah, jadi mulai dia masuk saya langsung sambut dia dengan video sudah. Nanti sampai di dalam baru kita kasih tahu kenapa harus ambil video. Nah jadi masuk ada validasi menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan penuntun yang harus ditanyakan pertama itu seperti apa, bukan langsung menghardik, tapi ada beberapa pertanyaan penuntun sampai kemudian validasi tindakan dengan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, yang saya tanyakan itu ada beberapa pertanyaan penuntun yang sudah didapatkan waktu ikut Guru Penggerak gitu. Nah, setelah itu saya menanyakan keyakinan bahwa intinya saya menanyakan bahwa dia sudah sadar atau belum bahwa yang dia buat itu salah. Intinya saya tidak membuat dia seolah-olah tertekan dan sebagainya. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia sadar dan mau berubah. Yang terakhir itu yaitu menanyakan keyakinan. Sampai dengan yang terakhir sekali itu ada tanggapan dari Rian sendiri setelah saya menerapkan segitiga restitusi ini. Itu pada bagian paling akhir. Dalam video ini ada 2 orang. Satunya Rian, kemudian setelah saya gabungkan lagi saya izinkan ikut pelajaran. Pada saat saya akan memberikan mereka untuk membaca buku catatan yang sudah saya berikan, ada 1 orang itu namanya Cika di 7B. Itu dia karena saya baca 5 catatan 15 menit, kemudian akan saya memberikan pretest secara lisan. Nah saat itu Cika karena catatannya tidak lengkap, dia angkat kursinya dan menuju ke temannya yang lain. Nah di situ saya langsung ambil lagi 1 kasus di situ bahwa tidak memiliki catatan yang lengkap. Setelah itu saya panggil, saya mulai dengan menerapkan segitiga restitusi, mulai dari yang pertama menstabilkan, kemudian validasi dengan menanyakan keyakinan. Baik, itu merupakan aksi nyata dari penerapan segitiga restitusi oleh Bapak Silver. Tetapi setelah ini kita akan mendapatkan materi secara utuh untuk yang namanya budaya positif. Segitiga restitusi ini juga merupakan salah satu bagian daripada budaya positif. Baik. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Mari kita ikuti sosialisasi ini. Ya, kalau ada yang mungkin tidak berkenan mohon dimaafkan, tetapi izinkanlah kami berdua untuk bagaimana bisa menerapkan
sosialisasi ini kepada guru secara baik. Kami tidak sempurna, tetapi marilah dari kekurangan kami kita sama-sama bisa berbenah. Baik, untuk materi hari ini tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada banyak hal yang akan kita lihat. Semua itu hanya untuk yang namanya proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Baik, sebagai pengantar, pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang teradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. KHD itu sebenarnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu dia punya mimpi besar untuk Republik ini, mimpi besar untuk Indonesia ini. Nah, Ki Hajar Dewantara itu dia menganggap pendidikan itu dia mengibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Bagaimana seorang petani dia bisa mempersiapkan kebunnya, kemudian dia bisa menanam agar tanaman yang dia tanam itu bisa tumbuh, kemudian dia bisa panen hasilnya. Nah, lambang dari Ingar Sesuntulado itu yang kita pakai sebagai simbol logo dari pendidikan, Tuturi Handayani. Beliau ada filosofinya tersendiri, yang mana filosofi beliau itu kalau kita mau bayangkan, saya sendiri sebagai guru, kalau saya membayangkan sejak 2004 saya mengajar, saya pun dosen, saya mengaku 7 turunan tidak habis. Kalau kita mau ikuti benar-benar filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini, nanti di YouTube Bapak Ibu bisa buka dalam kaitan dengan ini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, supaya ketika yang sudah daftar dan dia lulus, dia sudah tahu oh ternyata filosofi KHD itu seperti ini. Next, pasien. Yang berikut ini untuk pendahuluan dalam menuntut laku pertumbuhan dan seterusnya tadi sudah dijelaskan. Nah, menurut KHD tujuan pendidikan itu merupakan salah satu bentuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, kemudian memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tujuan pendidikan menurut KHD. Next. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Kemarin kita omong tentang kurikulumnya, termasuk sampai terakhir itu melebar sampai pada kurikulum merdeka dan P5-nya. Nah, budaya positif itu sebenarnya budaya suatu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu masuk bawa buku catatan, kemudian Bapak Ibu kampanye di depan sampai selesai, segera berubah, silakan koordinasikan dengan pasien. Kalau kita belajar mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka itu seperti apa? Anak diberikan kesempatan, anak harus dikelompokkan sesuai dengan dia punya kemampuan dasar. Jangan sampai masuk itu guru seolah-olah dia yang paling hebat, dia mulai gas dari halaman sekian sampai halaman sekian. Yang paling baik itu saya lihat ada beberapa di sini, biasa saya ikut di grup Lab IP itu saya senang sekali karena ya 50% mereka sudah menerapkan pendidikan menurut filosofi KHD ini. Artinya disiapkan LKPD-nya, anak diberikan aktif, anak diberikan kesempatan untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal praktik yang ada. Next. Yang berikut, aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka, mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kebajikan universal itu yang seperti apa? Menciptakan murid yang merdeka itu seperti apa? Murid yang merdeka dalam tanda petik tidak berarti dia merdeka yang semerdeka-merdekanya. Merdeka dalam konsep artinya
Di dalam menyajikan pembelajaran itu guru benar-benar harus dia menciptakan suasana yang bisa memerdekakan. Suasana yang memerdekakan itu seperti apa? Murid diberikan kesempatan. Guru itu hadir sebagai fasilitator. Di dalam merencanakan pembelajaran itu harus memberikan ruang yang lebih banyak kepada peserta didik untuk dia bisa berkreasi. Jangan sampai masuk, kalau kita omong tentang IPA, jangan sampai IPA sastra yang terjadi. Tetapi kita memberikan kesempatan kepada guru untuk bagaimana siswa itu bisa berekspresi secara nyata dalam kaitan dengan materi yang kita sajikan. Next. Yang berikut, ini konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 7. Nah, budaya positif ini sebenarnya Bapak Ibu sudah buat. Hanya kita tidak yakin, kita tidak tahu kalau yang kita buat itu budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Next, mari kita lihat lebih jauh tentang 7 budaya positif yang ada. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin itu sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, ini merupakan hal-hal penting yang harus Bapak Ibu buat di sekolah supaya Bapak Ibu ya lebih mendalam. Silakan Bapak Ibu bikin penebalan sendiri. Ada di Google itu ada banyak tentang penerapan perubahan paradigma belajar. Hari ini saya dan Pasir kami hanya butuh waktunya 60 menit supaya jam 11.59 itu harus sudah diuploadkan pun video. Hanya dia nakal, jadi Pak Ren sudah telepon saya nanti Bapak kami kirim. Yang kedua, next slide berikut. Ini merupakan contoh penerapan paradigma belajarnya. Anda dan teman Anda akan melakukan sebuah kegiatan. Coba buka, mengandaikan Bapak Ibu sekarang mengepalkan tangan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ini pertanyaan refleksi sebenarnya. Jangan lihat nilai benar. Oh, nanti saya jawab benar, Bapak harus kasih 100. Tetapi marilah di balik materi ini silakan berefleksi. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam ini, paradigma belajar ini. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Next. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, kembali dulu. Dalam kaitan dengan tadi, ya, dalam kaitan dengan ilusi kontrol guru. Nah, berbicara tentang seorang siswa yang taat, itu sebenarnya ada keinginan dari yang ada dorongan yang muncul dalam hati untuk dia bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Dia juga punya hak untuk dia frontal. Coba Bapak Ibu membayangkan, ketika Bapak Ibu marah dia, katakanlah, kenapa kau datang terlambat? Kalau dia jawab bilang saya mau terlambat, mau kenapa? Tetapi bersyukur kalau ketika Bapak Ibu bilang kenapa kau terlambat, dia hanya berusaha sujud untuk dia mengakui bahwa dia terlambat. Ini mungkin hal ini guru BK lebih paham. Bapak guru fisika dulu
pasti dong membayangkan, oh dia kasih materi begini, mah dulu kami sekolah ini kalau dia sudah depan ini kami tertib. Baik, next. Yang berikut, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Menurut Bapak Ibu, makna disiplin positif itu seperti apa? Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar. Bukan di Timor Leste ya disiplina. Di Timor Leste itu sama, kami istilahnya benar-benar tipis. Kemudian makna asal kata berkonotasi dengan disiplin dari murid Sokrates dan Plato. Kalau kita membayangkan Sokrates dan Plato ini sebenarnya seorang filsuf yang luar biasa. Saya juga belajar teori, kita semua di sini belajar teori. Kita juga tidak pernah tahu Plato pun ganteng itu seperti apa, Sokrates pun ganteng itu seperti apa. Kita hanya menjejaki dia punya ilmu-ilmu yang kita bisa pakai sampai hari ini. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Kemudian apa yang dihargai. Berikut pasien. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Next. Disiplin itu sebenarnya suatu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi makna disiplin itu jelas. Ketika kepala tidak ada, tanpa perintah pun masuk kelas sesuai dengan jadwal yang ada. Ini sederhana. Mulai dari diri sendiri. Ketika kepala tidak ada, tahu bapak kepala sakit, jangan sampai karena bapak kepala tidak ada, saya datang sekolah harusnya jam 7.00, saya datang di jam 9.30. Yang penting saya tanda tangan absen supaya pak kepala datang lihat, oh absennya penuh, berarti semua hadir. Atau saya tidak datang, sore-sore saya datang di Om Manik, tolong kasih saya absen supaya saya tanda tangan. Karena teman-teman sudah pulang. Teman-teman juga belum tentu kontrol absen yang ada di ruang tata usaha. Disiplin itu sebenarnya kemampuan untuk memerintah diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini contoh kasus. Seorang guru sedang bingung menghadapi tugas salah satu murid kelas bernama Revan. Ini ada jauh di sana, di negeri Kayana. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Revan yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Adakah tidak kasus ini di sekolah? Ini kebetulan makan siang. Ada yang lebih besar, dia datang lu uang jajan berapa? Kasih 1.000. Kadang ada dia uang 1.000, dia bilang lu beli pisang goreng yang sebanyak 5.000. Ada kan kasus ini? Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Revan yang seringkali memintai bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, guru tersebut, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Revan melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu refleksikan. Pasti Bapak Ibu yang ada di sini marah. Revan itu kurang ajar, orang itu tidak ajar dan lain sebagainya. Tetapi marilah di dalam budaya positif ini kita belajar untuk bagaimana kita tidak menghakimi, bagaimana kita memberikan jalan keluar dalam kaitan dengan budaya positif ini. Coba Bapak Ibu, saya lihat ini muka-muka ini beda tipis dengan saya. Waktu itu ya bukan saat ini. Saya waktu itu memang saya di dalam kelas
Ya, yang pernah saya mengajar, begitu fisika masuk itu tangan di atas meja, udah yang saya omong, saya kasih contoh soal, lu kerjakan salah lu punya. Itu saja. Tetapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya dan pasien. Bapak Guru sini merasa bahwa dosa ini 7 turunan pun mengaku tidak habis sejak 2004 sampai saat ini. Tetapi saya yakin setelah 2024 itu saya berusaha untuk menjadi orang baik. Saya akan memaknai KHD sebagai tokoh yang bisa membawa menganut filosofi KHD untuk membawa pendidikan ini ke arah yang lebih baik. Ini contoh kasusnya. Next pasien. Nah, dalam konteks penerapan disiplin tersebut, disiplin positif, guru tersebut sebaiknya mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar memenuhi kebutuhan yang mana sedang berusaha dipahami oleh Reva. Kasus tadi dia tawarkan solusi ini untuk kita. Yang pertama itu katanya survival. Reva lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Tapi bapak ibu pasti tidak melihat itu. Yang berikut, the love and belonging. Teman Reva jadi perhatian Reva. Dia mencoba mencari perhatian, tetapi mungkin cara cari perhatiannya yang salah. Benar atau guru BK. Yang berikut, power. Dia memaksa dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ketika dibiarkan, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan tidak bisa dibentuk. Dia akan menjadi turun-temurun. Ketika dia naik kelas 9 tamat, kelas berikut yang kelas 9 saja dan seterusnya. Maka lama-lama akan terjadi tawuran. Dia orang itu datang menghadap. Kalau bapak ibu tidak menerapkan budaya positif itu di sekolah. Yang berikut, freedom. Revan merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang ketujuh, fun. Revan hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kadang di dalam itu dia pura-pura untuk dia tahu. Ketika dia bentak itu, yang lain ini pasti tertiup. Begitu dia panggil begini saja, pasti semua rame-rame itu. Bahkan dia guru yang panggil itu dia tidak peduli. Dia takut dengan dia pun teman yang mungkin hari-harinya waktunya lebih banyak dan dia di kelas. Karena begitu guru tidak ada, tinggal dia saja main-main saja. Next pasien. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini refleksi untuk kita sebagai guru sebelum kita sampai kepada murid. Jelas ya? Next, Bapak Silva. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Michael kurang menguasai pelajaran IPA. Ini Bapak Silin sengaja karena hari ini guru IPA yang di depan coba kasih guru bahasa Indonesia baik. Ini mungkin dia tahu Bapak Guru sekarang asal dan kasih guru IPA supaya ini. Michael kurang menguasai pelajaran IPA sehingga pada saat pelajaran IPA tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan, Michael menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh murid pun tertawa melihat perilaku Michael yang tergagap dan terkejut tersebut. Guru tersebut membiarkan teman-teman Michael menertawakannya. Michael yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan meminta Michael untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk wajahnya karena tak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Michael di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan guru tersebut terhadap Michael? Mengapa? Ini untuk Bapak Ibu karena kasus ini. Menurut Anda tindakan guru tersebut terhadap Michael apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Baik Bapak Sin bisa menambahkan kasus ini?
Nah, berkaitan dengan untuk menjawab pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan guru tersebut terhadap Michael? Mengapa? Nah, di sini kita disuruh untuk merespon terhadap kasus yang terjadi. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan guru tersebut terhadap Michael? Nah, kira-kira jawabannya setuju atau tidak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau pertanyaan nomor 2 itu menurut saya lebih pada konsekuensi dari tindakan. Karena kalau sebuah hukuman, namanya hukum itu harus ada kesepakatan dari awal. Terus kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan sebab akibat. Misalnya yang terjadi di sini berarti dia menjadi malu karena tidak bisa berbuat apa-apa, terus di depan, ya itu mungkin menurut saya lebih pada konsekuensi dari tindakan yang dia buat sebelumnya. Terima kasih. Supaya lebih jelas kita langsung ke slide Slide yang yang berikut. supaya bisa. Nah, di sini kita mencoba untuk berlatih tentang membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Nah, ada tabel di layar itu pada bagian yang ada beberapa instruksi di situ. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan bola kaki 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Baik, kita lanjut dulu. Diingat ya jawabannya supaya kita lihat jawaban yang ada di slide berikutnya seperti apa. Kemudian yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang berikut lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Yang terakhir, berlutut di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita coba lihat jawabannya apakah sesuai atau tidak. Dan yang pertama itu hukuman, benar. Konsekuensi dan hukuman. Berarti Bapak Ya. Ibu sudah Paham. Intinya ini guru penggerak bisa lulus semua. Baik, coba kita ke slide yang berikut. Yang berikut tentang restitusi atau posisi kontrol. Nah, restitusi atau posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang kelima sebagai teman, yang keenam itu pemantau, yang keempat itu pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mari kita lihat lebih jauh seperti apakah restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini pernyataan-pernyataan, kemudian siapa yang menyatakannya. Nah, ini pernyataan-pernyataan kaitan dengan posisi kontrol guru. Jadi pernyataannya yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pernyataan ini dia sesuai dengan posisi kontrol guru yang namanya membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau kita omong tentang posisi kontrol guru ini memang ada banyak hal. Guru harus kreatif dalam menyiapkan ya semua hal dalam kaitan dengan ini. Yang berikut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu dia berlaku sebagai manajer. Kamu harus selalu paling yang terakhir. Itu sebagai penghukum. Itu pernyataan-pernyataan kaitan dengan posisi kontrol guru. Yang berikut, keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas itu, kalau untuk kurikulum merdeka, itu selain peraturan sekolah, peraturan kelas, ada peraturan lab, maka katakanlah di lab ini juga harus ada keyakinan labnya. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati, ya, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku dan bahasa. Next.
Nah ini kemarin saya dan pasien kebetulan di pendampingan individu 2, saya dan pasien satu kelompok. Ini contoh peraturan kelasnya, kemudian ada kalimat positifnya, kemudian ada nilai kebajikan atau keyakinannya. Dilarang terlambat masuk kelas, ini contoh peraturan kelasnya. Nah kalau boleh di dalam kelas itu setelah ada aturan kelas masing-masing, Bapak Ibu juga harus membuat keyakinan kelas yang disandingkan dengan peraturan kelas itu. Sehingga ketika siswa melanggar, maka tinggal tanyakan, ini Anda melanggar keyakinan kelas yang mana? Katakanlah dia datang terlambat, padahal peraturan kelasnya ada dilarang datang terlambat. Nah kalimat positifnya itu pasti dia datang tepat waktu. Tidak boleh ada pernyataan-pernyataan negatif untuk peserta untuk murid. Jadi setelah katakanlah dia datang terlambat pada aturan pertama, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikannya itu yang harus ditanyakan oleh guru itu ketika dia datang terlambat, maka Anda melanggar nilai keyakinan kelas yang mana? Maka dia tidak disiplin. Yaitu keyakinan kelas yang aturan yang pertama, keyakinan kelas atau kalimat positif yang pertama. Kemudian dilarang mengganggu teman. Maka kalimat positifnya yang muncul sebagai keyakinan kelasnya saling menghormati sesama teman, atau nilai kebajikannya saling menghargai. Yang ketiga, dilarang menggunakan HP tanpa izin. Maka kalimat positifnya menggunakan HP jika diizinkan oleh guru. Kemudian nilai kebajikannya kesadaran diri. Next pasien. Nah ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan, ini contoh ya, contoh aturannya ya. Contoh peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi kalau peraturan itu dia biasa kalimat yang dimunculkan itu kalimat negatif. Ketika dia masuk di keyakinan kelas, maka sekalipun dalam bentuk sekalipun dia itu peraturannya kalimat negatif, keyakinan kelas itu dia harus selalu kalimat positif. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak dari peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif. Kalimat non negatif itu yang dilarang, jangan, dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu-waktu tertentu. Next. Yang berikut segitiga restitusi. Proses menciptakan suatu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya serta berbuat salah. Yang berikut membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang berikut memberi penawaran bukan paksaan. Next pasien. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Untuk tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah mari kita lihat lebih jauh tentang menstabilkan identitas itu seperti apa, validasi tindakan yang salah itu seperti apa, menanyakan keyakinan itu seperti apa. Ini tahapan segitiga restitusinya. Berikut ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Ketika dia datang terlambat, kita sepakat jam 7.15 sudah ada di kelas. Ini kalimat-kalimat ini yang harus disampaikan ketika anak berbuat salah. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Validasi tindakan yang salah. Kamu patut berbangga pada dirimu. Kamu sebenarnya orang hebat. Coba esok harus berubah ya.
dan seterusnya. Memang setengah mati. Awal ini memang setengah mati. Selanjutnya pasir. Untuk penerapan segitiga yang restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keluarga, kelas atau keluarga. Setelah kita bikin keyakinan kelas, dia masuk terlambat, menganggap dia sebagai kita lahir dari rahim yang sama. Maka dari budaya positif ini mari kita belajar untuk bagaimana kita bisa menaburkan benih-benih yang baik kepada anak-anak didik kita di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Next, pasien. Menanyakan keyakinan. Ya, sudah lewat kakak. Next. Terakhir, terima kasih untuk perhatian. Baik, selanjutnya saya kembalikan mic untuk pasien. Baik, terima kasih untuk Dr. Boris. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang dengan senang hati dan gembira bersabar dalam mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung acara karena waktu sudah 1 jam lebih, maka kita langsung saja ke acara terakhir yaitu penutup. Nah, sebagai penutup mungkin ada beberapa hal yang saya sendiri akan menyampaikan bahwa berkaitan dengan budaya positif. Dalam penerapan budaya positif terlebih di kelas karena betul saja di mata pelajaran, kunci yang paling utama supaya budaya positif itu berhasil itu secara pribadi kalau saya sendiri itu adalah kesabaran. Kalau tidak sabar berarti habis. Jadi kuncinya kesabaran kalau supaya bisa. Itu untuk saya, Mas Guru mungkin bisa silakan direfleksikan berkaitan dengan materi sosialisasi tentang budaya positif. Mungkin dari saya sekian, saya akan terima. Baik, terima kasih. Dari 7 budaya positif yang ada Bapak Ibu, saya dan Pak Sili itu kebetulan kami dua kemarin di pendampingan individu 2. Kami itu kebetulan satu kelompok. Dengan 5 bulan itu sebenarnya tidak. Kenapa kami itu satu kelompok? Karena sesuai dengan kronologi yang diceritakan Pak Sili pada awalnya sebelumnya. Tetapi coba Bapak Ibu kalau mau budaya positif ini berhasil, coba dari 7 budaya positif itu Bapak Ibu ambil salah satu, pakai sebagai maksudnya Bapak Ibu ambil satu budaya positif itu. Kalau saya di sini saya di Pasir, kami lebih enak itu menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi kalau omong segitiga restitusi itu pasti enak. Karena dia pun tahapan-tahapannya sudah ada. Menstabilkan identitas itu tahapannya seperti apa? Menanyakan keyakinan itu dia pun tahapannya seperti apa? Dan seterusnya. Jadi tolong Bapak Ibu, seperti tadi yang dikisahkan oleh Pasir, memang di abad 21 ini kita harus sabar banyak. Saya juga berpikir untung saya juga ke pengawas, kalau tidak bahaya juga. Saya guru penggerak bisa mundur, karena kita sudah biasa dengan karakter yang keras. Tiba-tiba kita harus masuk dalam satu mal yang paksa kita untuk harus kita harus kenapa terlambat? Hari ini bagaimana? Sudah makan ke belum? Jadi pada prinsipnya silakan Bapak Ibu memilih salah satu. Kalau dirasa agak kurang, pasti ada. Saya yakin pasti mahir untuk segitiga restitusi. Kalau saya mungkin Bapak Ibu bisa bertemu. Karena untuk Oktober sampai dengan Desember ini juga kami full. Termasuk minggu depan itu, bukan minggu depan. Beberapa minggu ini, esok itu saya dan Bapak Lipus ke SMP Boas. Mungkin hari berikutnya kami supervisi di sini. SPPD ini sudah keluar, jadi dalam minggu ini. Jadi Ibu Wakil saya hari ini sampaikan memang untuk minggu ini kami bisa supervisi. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, saya tidak tahu untuk mata pelajaran lain, Bapak Ibu harus memilih model pembelajaran yang cocok supaya pembelajaran itu benar-benar berpihak pada murid. Salah pilih model pembelajaran, maka tidak mungkin pembelajaran itu bisa berpihak pada murid.
Kalau di IPA matematika itu ada PBL, ada PJBL. PJBL itu baik hanya untuk waktu pelaksanaannya. Kalau kita tidak terbiasa pasti waktunya dianggap tidak cukup. Kalau PBL itu jauh lebih baik karena begitu masuk kelas itu anak sudah dibuat dalam bentuk kelompok, ditambah lagi dengan penerapan ini maka dia dikelompokkan dalam 3 kemampuan itu, ada auditori, ada visual, ada kinesthetik. Tinggal dikelompokkan, tinggal masuk itu Bapak Ibu sudah siap LKPD-nya, silakan mereka bebas berkreasi. Nah, pas ini juga tolong ajarkan mereka kalau boleh setiap materi ajar itu Bapak Ibu bikin di dalam video MP4 sendiri, begitu masuk materinya pakai infokus ditayangkan, dia nonton habis itu kasih LKPD, silakan dikerjakan. Bapak Ibu guru hanya keliling untuk memimpin saja. Bisa tolong. Pasti tolong kanvanya diajarkan. Jelas ya? Materinya seperti apa? Dia nonton. Nanti Bapak Ibu setelah bikin dia dalam bentuk slide habis, ada lagi di aplikasi itu kita masuk lagi. Bapak Ibu semacam super mengajar memang, tapi mengajar hari ini sama dengan mengajar di hari-hari yang akan datang. Yang disampaikan hari ini sama kan dia sudah permanen di MP4. Bisa? Itu luar biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu memanfaatkan Canva ini untuk canva.com untuk Bapak Ibu pembelajaran kelas. Sehingga Bapak Ibu jangan pegang spidol itu sampai hari-hari. Karena hapus terserah mama guru kan 2000 ini hitam mau celana hitam dan lain sebagainya. Memanfaatkan Canva. Setelah materi ajarnya Bapak Ibu sudah buat dalam video MP4, tinggal LKPD-nya Bapak Ibu bawa sebagai penyeimbang. Apalagi model kamu guru IP itu enak. Omong tentang reproduksi, Ibu sudah bikin memang di Canva, datang tayangkan, kasih dia suara, dia nonton. Saya yakin jauh lebih menarik. Setelah itu kasih LKPD-nya, silakan dikerjakan. Nontonnya berapa menit, kerjakan LKPD berapa menit, presentasinya berapa menit, Ibu memberikan kesimpulan, kita tutup pelajaran. Kalau memang bisa ada namanya apa? Asesmen, bukan. Ya kan ada asesmen juga, ada diagnostik, ada asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Juga sama. Bapak Ibu bisa pakai ini, bisa ada satu aplikasi lagi, kenapa? Begitu Bapak Ibu periksa, Bapak Ibu tempel barcode saja nilainya muncul nomor ini salah, nomor ini salah, nomor ini salah. Kalau mau supaya ini baik, maka mari kita bergabung di guru penggerak. Kalau Bapak Ibu tidak masuk guru penggerak, tidak bisa. Bapak Ibu pasti akan konvensional. Jelas ya? Jadi sekali lagi saya kembalikan ke aplikasi Canva ini sudah dibeli putus oleh Kementerian. Masuknya pakai ID belajar. Itu setiap materi pelajaran itu Bapak Ibu bisa bikinkan dalam videonya. Kemudian datang tahapan pembelajarannya, model pembelajarannya seperti apa. Tinggal di dalam tahapan-tahapan atau sintaks model pembelajaran itu. Mungkin pada sintaks awal itu kasih mereka motivasi, setelah mereka motivasi habis, tayangkan mereka video mereka nonton, setelah mereka nonton habis, kasih mereka LKPD mereka kerjakan, setelah mereka kerjakan sekian menit, kasih mereka presentasi, setelah mereka presentasi, Bapak Ibu guru kasih mereka kesimpulan. Setelah kesimpulan kita ditutup dengan tes akhir juga baik. Tes akhir itu bisa tes lisan dan sebagainya. Bisa tes yang Bapak Ibu sudah siapkan dalam bentuk ini. Bisa tes yang Bapak Ibu sudah pakai waktu di itu, tinggal satu nomor itu tidak usah pakai ketik, satu untuk semua. Ketika serap di situ tayangkan satu nomor soal itu berapa menit. Dia baca harus langsung dia isi. Bapak Ibu periksa. Bisa kan? Baik, mungkin ini saja penguatan dari saya. Kalau mau berubah, mari kita sama-sama bergumul di guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah ini kami minta tanggapan ini juga dalam bentuk video. Nanti Bapak Ibu guru yang kami mohon bantuan itu datang ke sini, tanggapan Ibu mau ambil video untuk melengkapi sesi hari ini. Bisa Ibu Belina
datang dengan saya di sini. Bagaimana tanggapan Anda dengan penerapan budaya positif di sini? Menurut Bapak Ibu kira-kira budaya positif yang cocok menurut Bapak Ibu untuk diterapkan itu budaya positif yang mana? Dan seterusnya. Bisa ya? Baik, mungkin ini dulu. Sekian. Acara yang berikut kita dengarkan Bapak menyatakan mungkin sebagai penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sekaligus penutup rangkaian acara kita hari ini berkaitan dengan sosialisasi budaya positif. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya untuk hari ini materinya. Ini pada dasarnya kesimpulan yang saya ambil yaitu pendekatan kita, bagaimana pendekatan kita kepada peserta murid. Ini tugas kita karena rata-rata yang saya ketahui kesabaran kita nih rata-rata di sini nih setipis tisu. Satu kali pertanyaan masih lembut, dua kali pertanyaan semakin tinggi. Pertanyaan selanjutnya lagi sudah menggunakan kekuatan. Ya, jadi sebagai tugas kita setelah mendengarkan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh kedua calon guru penggerak ini, diharapkan untuk kita bisa menerapkan yang sudah kita dengar ke murid di sekolah kita. Jadi ini pada dasarnya kembali kepada kita sendiri, yaitu mengenai kesabaran. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, untuk itu nanti di rumah mungkin banyak-banyak berlatih bersabar. Untuk mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin anak-anak mungkin bisa digunakan sebagai bahan contoh untuk bersabar. Ya, kemudian ada tugas lagi satu untuk mengenai keyakinan kelas. Ini lebih ditekankan kepada Bapak Ibu guru wali kelas. Mungkin dengan anak wali bisa memutuskan kata-kata positif yang contoh untuk peraturan kelas dibuatkan dalam keyakinan kelas. Bisa? Ya. Terima kasih untuk kedua calon guru penggerak untuk motivasi dan materi tentang hari ini, materi tentang budaya positif, sehingga kita bisa tahu kira-kira kata-kata apa yang perlu disampaikan kepada murid. Biasanya kita di sini kan kebiasaan kita orang timur rata-rata menggunakan kata yang sangat-sangat di luar dugaan. Kadang-kadang binatang pun keluar. Jadi mulai hari ini dan kedepannya diharapkan kita mulai perlahan-lahan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh kedua guru penggerak, calon guru penggerak kita hari ini, yang materi yang sudah disampaikan. Sekaligus hari ini saya mengakhiri kegiatan tentang sosialisasi budaya positif hari ini. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu guru semua. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Wakil dari 105. Mungkin sebagai yang paling terakhir kita foto bersama untuk bisa kami masukkan ke dalam video 60 menit kami. Mohon kesediaannya.